Puji Tuhan. Selamat pagi kepada semua jemaat GP di Papan Mas. Pada pagi hari ini kita beribadah kembali dari rumah kita masing-masing, tapi kita mau fokus dalam ibadah kita, sehingga dalam rumah kita masing-masing kita rasakan kehadiran Tuhan, aliran kuasa Tuhan bekerja dalam setiap hidup kita. Sama kita bangkit berdiri, kita angkat pujian kita. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Yang manis datang ke atasku, Roh Kudus yang manis datang ke atasku.
Engkau Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Glory, glory, haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagimu Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 amin. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada pagi ini kami ada bersama-sama dalam ibadah kebaktian umum pada hari Minggu. Kami berterima kasih kepada Engkau ya Tuhan, buat pertolongan-Mu, buat kasih sayang-Mu. Walaupun kami beribadah dari rumah kami masing-masing, tetapi kami disatukan di hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin memuji, menyembah, meninggikan Engkau. Engkau bekerja di atas puji-pujian kami. Engkau bertahta sehingga puji-pujian kami persembahkan sebagai dupa yang berbau harum, yang menyukakan hati Bapa. Berkaryalah Engkau di tempat ini. Bekerjalah Engkau. Engkau mengurapi kami, pemain musik, juga yang melayani pujian, yang melayani firman Allah, yang mengerjakan segala sesuatunya Tuhan. Engkau tolong kami agar apa yang kami kerjakan kepadamu, kami benar-benar memberi kepada Engkau ya Tuhan. Kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi. Suasana sorga turun dalam setiap rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada. Sebab sukacita yang dikerjakan oleh Roh Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Segala pekerjaan iblis, kuasa-kuasa kegelapan, bersatu hati kami tolak, hancurkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau bekerja dan berkarya di tengah-tengah ibadah kami. Haleluya Yesus, haleluya.
Ibadah pada pagi hari ini Minggu 24 Mei 2020 kami buka dan kami mulai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus yang sudah ada dan yang akan ada dan yang akan datang kembali untuk menjemput jemaat yang hadir pada pagi hari ini adalah Yesus Alfa dan Omega, Kepala Gereja, Pembaptis Roh Kudus, pokok anggur yang benar, Raja di atas segala raja, penyelamat rumah tangga dan jemaat Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Kita angkat pujian dari utara ke selatan. Saudara bersuka cita pagi ini, mari ya, Allah bekerja dalam hidup kita. Allah berkuasa dan Dia hadir, Rohnya menjamah kita semua dari utara ke selatan. Haleluya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Haleluya. Allah kita Allah yang dahsyat, bersyukurlah kepadanya. Haleluya. Kita sama bangkit berdiri saudara, bersyukurlah kepadanya. Dia Allah Raja kita, Allah yang perkasa, Tuhan kekuatan kita, Mazmur dan keselamatan kita. Dia penolong kita. Haleluya. Amin. Mari bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, jangan lemah, beri syukur kepada Tuhan. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, oh Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku, Dia beri hidupku. Kau yang percaya, suruh semestaku menyembah. Agunglah kebangkitanmu,
bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, amin. Dia yang perkasa, oh Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku, Dia beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, Kau penyelamat hidupku. Masyurlah perbuatanmu, teguh dan mulia. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Ya Tuhan kita, terima sukacita surga. Saudara tidak akan pernah lemah. Saudara akan terus kuat menghadap Allah di Sion. Mari saudara bersukacita dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah
bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Yesus kekuatanku menghadapi semua. Bersama dia hati ku tak akan goyah. Amin. Yesus kekuatan hidupku. Yesus hapuskan tetesan air mata. Yesus sembuhkan semua luka hatiku. Bersama dia hati ku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Haleluya. Jemaat GBI Papan Mas, Yesus kekuatanmu. Biar bumi berlalu, Tuhan ada janjinya bagi engkau. Dia menyertai sampai kesudahan alam ini. Kita sementara mendengar firman Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Haleluya, amin. Glory bagi namamu. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku regu kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku. Penuhi sekarang Tuhan, haleluya. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Kami datang kepadamu Tuhan Yesus saat ini. Kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus berbicara lewat hamba-Mu, sampaikan isi hati-Mu lewat kebenaran firman-Mu, sehingga setiap telinga yang mendengar, hati yang terbuka mengalami lawatan karya Roh Kudus. Kami siapkan tanah hati kami yang terbaik dengan kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Keluarga suara Bapak Si Hombing tidak kedengaran. Haleluya. Puji Tuhan. Jemaat GBI Papan Mas tetap diberkati Tuhan.
Haleluya, segala kemuliaan bagi Yesus. Kita akan langsung masuk dalam pelayanan firman Allah pada hari ini Minggu 24 Mei 2020. Kita bangkit berdiri, kita membuka Alkitab kita, Kitab Ayub 23 ayatnya yang ke-10. Ayub 23 ayat yang ke-10. Demikian firman Allah. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman Allah saat ini adalah Kristen Mutiara. Proses terjadinya sebuah mutiara itu tidak makan waktu yang pendek, tetapi dalam kurun waktu yang sangat panjang, tidak tentu berapa lama, baru jadilah itu mutiara. Nah saudaraku, Ayub berkata, seandainya Tuhan menguji hatiku, menguji aku, maka dia akan tahu, aku akan timbul seperti emas. Kita tahu bersama, harta yang paling gampang dijual untuk mendapatkan uang, itu salah satunya adalah emas. Dan banyak orang memburu emas. Namun di hadapan Tuhan pun, usahakan pribadi kita menjadi emas, menjadi mutiara di mata Tuhan. Ayub jika dia berani mengatakan hal ini, berarti ada poin-poin tertentu yang membuat Ayub berani mengatakan kalimat ini. Banyak orang Kristen di hari-hari ini, di zaman era milenial, dia bukan Kristen emas, tapi dia Kristen tanah liat, Kristen jerami, Kristen kayu kering. Tuhan butuh Kristen mutiara. Hari-hari ini andalkan Yesus dalam segala perkara, maka engkau akan melihat ke depan apa yang Tuhan akan perbuat terhadap imanmu kepadanya. Pertanyaannya, apa yang membuat Ayub sehingga begitu berani mengatakan, seandainya Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas? Ini pertanyaannya. Apa yang membuat Ayub sehingga begitu berani mengatakan, seandainya Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas? Pada poin yang pertama, yang membuat Ayub berani berkata seperti itu adalah selalu ada persembahan korban kepada Tuhan. Berarti Ayub memiliki karakteristik yang suka memberi korban persembahan, korban bakaran kepada Tuhan. Dia tahu ketika dia memberi korban, maka korbannya itu adalah korban yang menyenangkan hati Tuhan. Coba kita baca dalam Ayub pasal pertama, ayat 4 sampai ayat yang ke-5. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran. Dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Apa yang Ayub perbuat? Sehingga saya mengambil poin yang pertama, bahwa selalu ada persembahan korban kepada Tuhan. Ketika anak-anak Ayub dengan keluarga-keluarganya mengadakan pesta, Ayub selalu membakar korban mengantisipasi kalau jemaatnya, kalau anak-anaknya berbuat dosa. Dia mencoba membentengi keluarganya dengan persembahan kepada Tuhan.
Saudaraku, kita juga perlu membentengi keluarga rumah tangga kita dengan persembahan kepada Tuhan. Persembahan apa? Tubuh, jiwa, dan roh. Bagaimana caranya? Tetap duduk di kaki Tuhan, menantikan Tuhan Yesus memberi jawaban. Sampai kapanpun persoalan yang kita hadapi, kita tidak mungkin berjalan sendirian. Kita akan berjalan bersama-sama dengan Yesus. Berat atau ringan persoalan yang ada di depan mata kita, atau yang sementara terjadi, yakin Tuhan tidak biarkan kita berjalan sendirian. Dia menggandeng tangan kita, dia gendong kita, dan dia berkata, mari berjalan bersama-sama dengan aku. Secara otomatis, kemenangan lepas kemenangan akan kita dapatkan. Haleluya. Jemaat hari ini yang sedang beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus sedang menuntun langkah-langkahmu untuk duduk berkumpul. Walaupun posisi Anda sekarang ada di rumah masing-masing. Atau mungkin ada yang datang ke rumah jemaat untuk berkumpul bersama-sama. Yakinlah jeripayamu beribadah hari ini sangat diperhitungkan oleh Tuhan. Karena itu, bentengi keluarga rumah tanggamu dengan ibadah, dengan korban pujian, dengan korban doa, dengan korban yang engkau persembahkan kepada Tuhan Yesus. Poin yang kedua, mengapa atau apa yang diperbuat Ayub sehingga begitu berani mengatakan seandainya Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas. Poin yang kedua, perbuatan Tuhan selalu yang terbaik. Ini penilaian Ayub. Kita baca Ayub 1 ayat 20 sampai 22. Dia bilang begini. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya begini, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Dalam kondisi Ayub yang sangat memprihatinkan, dia tetap menilai bahwa perbuatan Tuhan itu selalu yang terbaik. Sebaik-baiknya kita masih jauh lebih baik Tuhan kita Yesus Kristus. Bayangkan Ayub berkata, dengan telanjang aku keluar dari dalam rahim ibuku. Dengan telanjang pula aku akan kembali ke dalamnya. Maksudnya apa? Kita datang ke dalam dunia tidak membawa apa-apa. Kita pun kelak menghadap Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja pun juga tidak bawa apa-apa. Walaupun mungkin Bapak Ibu melihat ada orang dikubur dengan kendaraannya, dengan emasnya, dengan cincinnya apa segala macam. Itu tidak dia bawa, itu hanya sampai di kuburan. Tidak dia pakai. Ayub, dia selalu menilai bahwa perbuatan Tuhan selalu yang terbaik. Padahal kondisi Ayub dalam kondisi terpuruk. Sangat-sangat berada pada garis terendah. Tuhan katanya sama iblis, iblis dari mana kau? Aku baru saja pulang berkeliling menjelajah dunia. Kenapa rupanya? Kira-kira seperti itu. Kenapa rupanya Tuhan? Coba dulu kau tengok itu, hambaku Ayub. Coba dulu kau perhatikan. Kira-kira iblis bilang begini, coba izinkan gua kerjain dia, selesai. Tuhan bilang, boleh kau kerjain dia, tapi nyawanya jangan pernah kau sentuh. Maksudnya begini, harta yang kita punya itu hanya titipan sementara. Tuhan izinkan suatu kelak terkuras habis. Habis.
benar-benar down, benar-benar jatuh. Sampai titik terendah. Dan ini yang Tuhan izinkan terjadi dalam pribadi Ayub. Tapi tetap dia berkata, perbuatan Tuhan itulah yang selalu yang terbaik. Pertanyaanku, sanggupkah kita berbicara sama seperti Ayub? Dalam kondisi terpuruk, tidak ada orang lagi yang menyukai. Harta habis, anak pun habis. Lalu dengan mulut kita berkata, Tuhan Yesus, apapun kondisiku sekarang, apapun keburukan yang kualami sekarang, tetap mulutku berkata, perbuatanmu itu yang terbaik. Haleluya. Haleluya. Bapak Dani, haleluya. Tuhan berkati, Bapak Dani, Bapak Nenggolan, haleluya. Ko Acen, Ko Heri, haleluya. Rumah tangga muda, Dani Tirat Baja, Andreas Siahaan, haleluya. Bapak Menurung, haleluya. Mana keluarga Simamora nih? Oh ya, hai, Bapak Simamora, haleluya. Itu dia, Bapak Esther, halo. Haleluya. Horas hula-hula. Horas. Bapak Simbolon. Ini hula-hula saudara. Harus dihormati. Ini ada nenek moyang yang turun dari surga. Harus dihormati. Hula-hula ini. Wah. Tidak dihormati nanti. Oh parah saudara. Bisa kiamat di bumi. Oke ya. Bapak Roberto. Ibu Stella Dodo Kambe. Tuhan Yesus sayang terhadap dirimu. Maria Karu Umboh, apa kabar? Tuhan berkati dirimu. Yesus mengasihimu. Keluarga Bapak Suroto, ingat, Tuhan Yesus sampai hari ini tetap mencintai keluarga rumah tanggamu. Andreas Karni, Tuhan berkati. Edward, Tuhan Yesus pasti sembuhkan, jangan takut. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah dulu sekarang apakah sampai selama-lamanya. Dia tetap sama. Dengan tetap berpandangan, apapun yang Tuhan Yesus buat itu yang terbaik. Saudari Ayu, Saudari Lulu, Saudara Koathin, Koathin, halo, bye-bye. Tuhan berkati. Saudara Edwin, keluarga Mimi apa kabar? Tuhan berkati dirimu. Haleluya. Keluarga Bapak Roberto. Keluarga Wisanita. Ini dia. Banyak pasukannya di rumah. Keluarga Nenggola Lumban Raja. Haleluya. Tuhan berkati. Tetap kuat. Jangan pernah mundur. Ibu Sihite, Tuhan sayang sama dirimu. Jangan mundur apapun terjadi. Anak-anakmu Tuhan punya tanggung jawab. Dia pasti akan mengangkat derajat anak-anakmu ketika Tuhan diutamakan. Ayub saja dalam kondisi terpuruk, dalam kondisi terendah, dia tidak membuat mulutnya ini mengutuki Tuhan. Tapi tetap dia jaga mulutnya dan dia berkata, apapun yang Tuhan buat selalu yang terbaik. Haleluya. Haleluya. Kita masuk pada poin yang ketiga. Tadi kan pertanyaannya begini. Apa yang membuat Ayub sehingga begitu berani mengatakan, seandainya Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas. Pada poin yang ketiga, Ayub tidak berprasangka buruk terhadap Tuhan. Wah ini nih. Memang untuk menjadi Kristen mutiara, itu nampak dari buahnya. Kalau dia Kristen mutiara, buahnya pun pasti mutiara. Enggak mungkin tanah liat, enggak mungkin jerami, enggak mungkin kayu kering. No. Itu Kristen mutiara. Kristen mutiara berbuah mutiara. Haleluya. Waktu terus berjalan Bapak Ibu, berdoa. Saya sudah kangen banget mau jumpa kita di gereja.
supaya saya lebih leluasa berkhotbah. Kalau begini, dibatasin dengan waktu. Mau tidak mau, apa boleh buat. Yang penting kita beribadah kepada Tuhan. Dengan cara-cara yang Tuhan suka. Ayub pasalnya yang kedua, ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ini istri kurang ajar ini. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik daripada Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ini yang saya maksud tadi. Pada poin yang ketiga, Ayub tidak berprasangka buruk terhadap Allah. Istrinya bilang, macam apa pula aku bertahan? Udah kutukin aja. Udah harta sudah habis. Anak-anak sudah habis. Apalagi mau diharapkan? Ternyata yang paling gampang putus asa ketika menghadapi masalah itu adalah wanita. Itu sebabnya tidak salah jika Tuhan bilang, laki-laki itu adalah imam dalam rumah tangga. Dia menjadi tongkat penopang. Namun bagaimana dengan yang tidak seiman? Tetap istri menjadi tiang penopang untuk mengarahkan suami mengasihi dan mencintai Tuhan. Karena hanya Yesuslah sang pemilik sorga. Dari dunia dijadikan sampai kepada kekekalan. Jadi dalam hal ini Ayub sudah tertekan, hartanya habis, anaknya habis. Sekarang dia ditekan sama istrinya. Dia tetap berkata pada poin yang ketiga, Ayub tidak berprasangka buruk kepada Tuhan. Artinya Ayub tetap berkata mau buruk mau baik tetap diterima dengan legowo, dengan senang hati. Poin yang keempat, keberanian Ayub berkata, seandainya Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas. Pada poin yang keempat, rancangan Tuhan pasti yang terbaik. Memang kalau Kristen mutiara, saudara Bapak Ibu, tetap kalimatnya itu adalah kalimat mutiara. Kalimat yang berharga, kalimat yang kudus, kalimat yang memberkati, kalimat yang membangun. Kalimat yang memberikan spirit satu dengan yang lain. Supaya perkataannya tidak menghasilkan buah yang busuk, tetapi buah yang mahal dan berharga di mata Tuhan. Itulah Kristen mutiara. Kalau pada poin yang keempat, kita masuk pada poin yang keempat. Tadi saya katakan rancangan Tuhan pasti yang terbaik. Dalam kondisi seperti ini, Ayub tetap berkata, sebaik-baiknya orang tetap rancangan Tuhan yang paling terbaik. Perhatikan Ayub pasal 42, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dalam situasi kondisi hari-hari ini, situasi yang sangat membuat masyarakat banyak khawatir, takut dan cemas, sehingga tidak sedikit yang meninggal. Saudaraku, Tuhan izinkan ini terjadi. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tetapi yang terbaik yang Tuhan perbuat. Sekalipun itu berbenturan dengan hati kita, dengan keinginan hati kita, tetap itu yang terbaik. Karena kita tahu bersama bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan mutiara yang tidak akan pernah rusak oleh perkara manapun.
Maka benarlah kata Rasul Paulus dalam Filipi pasal 4 ayat 13. Sebab segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Selemah-lemahnya kita, setidak berdayanya kita, tetap ada mutiara ilahi itu masuk di hati kita, memberi dorongan yang kuat untuk kita kembali semangat mengasihi dan mencintai Tuhan. Kalau kita perhatikan dalam Roma 8:28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, kita dipanggil oleh Tuhan Yesus dari dunia yang hitam ke terang kemuliaan Allah. Pegang baik-baik. Ketika kita diangkat Tuhan Yesus dari lumpur dosa yang paling kotor, yang paling dalam, kita dibersihkan. Waktu kita dibersihkan, kita menjadi mutiara. Kenapa kita jadi mutiara? Karena di dalam mutiara ada Yesus. Kita dilempar kemanapun, kita dikucilkan, kita disakiti, kita dihina, kita nggak dihargai, kita tetap menjadi mutiara. Kenapa? Ada Yesus dalam mutiara. Kita tetap tampil bersinar. Kita bisa tersenyum, hadapi masalah. Kita bisa berkata, Tuhan Yesus, Engkau baik. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Perhatikan Ayub. Dia tidak membuat mulutnya berdosa kepada Tuhan. Karena dia tahu, dia adalah emas yang sudah teruji di hadapan Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, teman-teman Ayub, yaitu Sofar, Bildad, dan Elipas, adalah teman-teman yang berprasangka buruk terhadap hidupnya. Seperti ada pepatah berkata, satu musuh itu terlalu banyak, 1000 kawan itu terlalu sedikit. Maksudnya apa? Mencari musuh itu gampang, tapi untuk berbuat kebaikan itu sangat susah. Berbuat dosa itu paling gampang, tapi untuk berbuat perkara-perkara yang mutiara, yang mulia, yang suci, yang kudus, buat Tuhan Yesus itu gak gampang. Tetaplah bertahan menjadi Kristen mutiara. Berani bayar harga di hadapan Tuhan. Yakin dan percaya Tuhan Yesus pasti membersihkan setiap hati kita yang kotor. Dan kita kembali menjadi mutiara di mata Tuhan. Haleluya. Saudaraku, saya kembali menulis sebuah kalimat. Mengapa Ayub berkata, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kita lihat buktinya. Ayub 23 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Dia bilang begini. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Berarti tetap mengikuti teladan Tuhan Yesus. Yang kedua, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Ini bukti bahwa memang Ayub adalah mutiara di mata Tuhan. Yang ketiga, perintah dari bibirnya tidak satupun kulanggar. Wow, hebat saudaraku, hebat. Untuk menjadi Kristen mutiara memang mesti berani bayar harga. Kenapa? Karena kita akan mendapat yang termahal. Yang keempat, apa Ayub bilang? Setelah dia berkata, seandainya ia menguji aku, apa yang Ayub lakukan? Ayub berkata, dalam sanubariku, kusimpan ucapan mulutnya. Firman Tuhan pada hari Minggu kemarin, biarlah tubuh lahiriah kami semakin merosot, tapi tubuh batinia kami dibaharui dari hari ke sehari. Ayub berkata, dalam sanubariku, dalam batiniaku, kusimpan ucapan bibir mulut Tuhan.
taruh firman ini di hatimu supaya engkau tidak berdosa kepada Tuhan. Ayub berkata, Tuhan, tunggulah bibir pintu mulutku ini, agar aku tidak berdosa kepadamu. Saya tidak bisa melihat dosa apa yang Bapak Ibu perbuat. Bapak Ibu pun tidak bisa melihat dosa apa yang saya perbuat. Tapi Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita puja, sanggup mendeteksi semua dosa yang kita perbuat. Maka hari ini, saat ini, ketika engkau dengar firman Allah, jangan berdiam, lakukan, dan yakini Tuhan Yesus pasti turut campur tangan. Kehidupan Ayub mengalami pemulihan secara total. Apa yang Tuhan pulihkan? Rumah tangga Tuhan pulihkan, ekonomi Tuhan pulihkan, sahabat-sahabatnya pun Tuhan pulihkan. Dalam kurun waktu yang begitu sangat panjang, Tuhan kirim Elihu yang adalah sahabat teman Ayub. Saudaraku, jika kita ini Kristen mutiara, kemanapun kita ditaruh, kita tetap mutiara. Kemanapun kita ditempatkan, di posisi manapun kita ditaruh, kita tetap menjadi mutiara. Kenapa? Karena ada Yesus yang menjadikan kita mutiara. Demikian firman Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Kita nyanyikan sebuah pujian. Ku ada sebab anugerahmu. Kita berdiri semua. Haleluya. Ku ada sebab anugerahmu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Terima kasih.
persoalan masalah yang dihadapi oleh Ayub. Begitu bertubi-tubi. Namun setelah kami melihat endingnya, Tuhan punya rancangan yang jauh lebih baik dalam hidup Ayub. Kami terkadang melihat persoalan itu tidak lagi ingat kepada Tuhan. Kami sepertinya melihat masalah itu jauh lebih besar daripada Yesus. Tapi ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Jika Ayub mengalami pemulihan secara total, maka kami yakin pun dan kami yakin dan percaya bahwa kami pun pasti akan mengalami pemulihan secara total dalam hidup kami. Dalam segala situasi kondisi apapun yang kami hadapi, yang kami alami, kami tetap yakin Yesus pasti melakukan yang terbaik adanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Firman-Mu sudah berhenti hamba-Mu sampaikan, tapi Roh Kudus akan terus membawa jemaat-Mu ke cara pemikiran yang lebih dewasa, sehingga jemaat tidak lagi jemaat kekanak-kanakan, tapi jemaat yang semakin dewasa dalam Tuhan, memahami, mengerti, karena jemaat-Mu adalah jemaat mutiara di mata Tuhan, yang senantiasa mengharapkan melibatkan Yesus dalam segala perkara. Terima kasih Bapa. Dan biarlah firman itu bertumbuh dan berbuah lebat, mendatangkan kehormatan kepujian bagi nama Yesus. Berkati seluruh jemaat hari ini yang sudah beribadah bersekutu kepada Tuhan. Tuhan Yesus, semua jerih lelah mereka, satu pun di mata Tuhan tidak ada yang sia-sia. Semua mengalami keberkatan lawatan dari Tuhan Yesus. Baik orang-orang tua, anak-anak muda, keluarga muda, mengalami lawatan dan karya Roh Kudus semata-mata. Terima kasih Bapa. Berkati korban tatangan, ucapan syukur milik Tuhan, janji iman buah sulung. Bapa, kembalikan berkat-Mu kepada seluruh jemaat-Mu berlipat-lipat kali ganda dalam nama Tuhan Yesus. Berkati seluruh pekerjaan sidang jemaat-Mu, baik mereka yang bekerja sebagai karyawan toko, asisten rumah tangga, karyawan pabrik, karyawan kantor, multi level, asuransi, guru honor, guru pegawai negeri, atau mungkin yang harus terkadang dinas keluar daerah, keluar provinsi. Bapak, jaga, pelihara, lindungi mereka. Segala musibah, mara, bahaya, kecelakaan kami tolak, kami hancurkan dalam nama Yesus. Jemaat-Mu yang sementara mencari lapangan pekerjaan, Tuhan Yesus membuka jalan. Jemaat-Mu yang sementara mencoba untuk membuka lahan usaha, Engkau yang akan membuat janji sukses. Karena kami tahu dari Yesus, untuk Yesus dan kepada Yesus, kepadamu segala puji hormat serta kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami berdoa untuk negara dan bangsa kami. Berkati Bapak Joko Widodo sebagai seorang presiden, sebagai orang nomor satu di negara ini. Kuatkan beliau menghadapi semua tantangan, persoalan, masalah. Negara ini sedang berada dalam kondisi yang memprihatinkan, karena sampai detik ini masih mengalami COVID-19. Virus corona sedang melanda negara kami. Dan kami juga tahu ini juga dialami oleh negara-negara lain. Kami yakin corona akan segera berlalu. Karena dalam negara ini ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang mendoakan negara dan bangsanya ini. Sehingga negara kami diberkati, ekonomi negara kami pun tetap stabil, tetap diberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Berkati seluruh jajaran kepemerintahan Bapak Joko Widodo, mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, sampai ke pelosok-pelosok. Tuhan Yesus memberkati hamba-hamba Tuhan, juga Tuhan Yesus juga memberkati mereka. Mereka yang bertahan sampai saat ini, berjuang dalam melayani pekerjaan-Mu, Engkau terus memberkatinya, sehingga nama-Mu dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain, sertai
jalan-jalan hidup kami dari hari ke hari. Sebentar juga kami akan selesai beribadah kepada Tuhan. Kami yakin dan kami percaya bahwa jalan hidup kami selalu diberkati, selalu disertai oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, menyempurnakan doa sembahyang kami, mengampuni salah dan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkat tanganmu saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku, terimalah berkat anugerah yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari anaknya yang tunggal, penghiburan persekutuan dari Roh Kudus turun dan tetap tinggal menyertai kita hari ini, besok, lusa, bahkan sampai selama-lamanya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Allah Anak, terima kasih Allah Roh Kudus. Amin. Haleluya. 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 Tuhan Yesus memberkati.